Selamat datang di Sprinting Online Learning. Halo, apa kabar Corporate Innovator? Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai design thinking. Mungkin orang tua zaman dahulu mengalami kondisi di mana mereka harus berjalan kaki untuk menempuh jarak yang jauh dan perlu waktu yang lama untuk suatu perjalanan. Kondisi yang demikian dikarenakan moda transportasi yang masih jarang ditemui jika ingin pergi ke suatu tempat. Seiring berjalannya waktu, terutama di zaman modern seperti sekarang ini, masalah tersebut dapat diselesaikan loh dengan adanya moda transportasi yang sangat beragam. Tapi nggak hanya sampai di situ. Dunia saat ini berjalan dinamis. Pasti ada saja masalah-masalah yang baru akan muncul. Namanya juga hidup. Seringkali ada keinginan untuk menyelesaikan problem, tapi untuk menemukan solusi yang tepat itu bukanlah suatu hal yang mudah. Bahkan, seringkali kita pun bingung, kita harus mulai dari mana ya? Permasalahan tersebut dapat terselesaikan menggunakan metode design thinking loh. Jadi, design thinking diawali dan digagas oleh pendiri IDEO. Mereka bernama David Cayley dan Tim Brown. IDEO sendiri merupakan lembaga konsultan desain yang berlatar belakang desain produk berbasis inovasi. Tujuan diciptakannya design thinking oleh Cayley dan Brown adalah untuk menyelesaikan masalah dengan berfokus pada kebutuhan user. Sebagai innovator, kamu juga bisa mengaplikasikan metode design thinking bersama tim inovasimu. Karena bukan cuma itu saja, tujuan design thinking juga bisa untuk merealisasikan ide agar menjadi lebih nyata, tangible, dan siap uji secepat mungkin. Design thinking terbagi menjadi 3 fase, yaitu immersion, ideation, dan implementation. Akan tetapi, secara lebih mendalam, terdapat 5 tahapan praktis yang ada di design thinking, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Lalu, apa pengertian dari kelima tahapan tersebut ya? Metode design thinking diawali dari tahap empathize. Artinya, kita mencoba untuk berempati dan mengetahui target user. Caranya dilakukan dengan mendefinisikan secara jelas mengenai siapa yang akan menjadi user, apa tantangan yang mereka hadapi, dan apa kebutuhan mereka. Setelah itu, lakukan user interview, user testing, survei untuk memperoleh validasi dari yang bersangkutan. Nah, pada proses tersebut nih, sebenarnya kita lagi berempati sekaligus berinteraksi dengan user agar dapat memahami cara berpikir, cara berperilaku, dan apa yang dirasakan oleh user. Hasil yang diperoleh kemudian digunakan untuk mendefinisikan sebuah problem statement. Pada tahap ini merupakan tahap define. Saat mendefinisikan problem statement, yang harus diingat adalah kita harus menggunakan user-centered approach. Artinya, sebagai innovator harus berfokus terhadap kebutuhan user ketimbang bisnis goal semata nih. Kenapa demikian? Ya karena problem statement ini nantinya akan menjadi North Star Metric, yaitu sama dengan kayak niat awal suatu tim inovasi terbentuk. Jadi, ketika inovasi sedang berjalan dan tim kehilangan arah, maka problem statement yang telah didefinisikan dapat dikembalikan menjadi fokus seperti semula untuk mencapai tujuan dari tim inovasi. Sekarang saatnya melakukan ideasi. Kita semua tahu bahwa inovasi tidak mungkin tercipta dari adanya isolasi dan kesendirian. Ada baiknya kalau ingin berinovasi, segera lakukan kolaborasi dengan tim dan ciptakan ide sebanyak-banyaknya. Tahap ideasi ini mengutamakan kuantitas daripada kualitas.
Maksudnya, pastikan tim terdiri dari cross-functional division, yang mana semakin heterogen akan semakin bagus idenya. Selanjutnya kita masuk ke tahap prototyping. Prototype ini memiliki variasi bentuk, mulai dari sketsa kertas, wireframe, hingga digital mockup. Penting diingat ya, innovator, bahwa prototyping ini bertujuan untuk menguji inovasi secara langsung kepada user, sehingga kita bisa mendapatkan feedback dan insight agar mengetahui apakah inovasi atau solusi yang ditawarkan itu valid atau ternyata masih butuh improvement dan pengembangan lanjutan. Sebagai innovator, penting untuk mengingat bahwa design thinking ini bukan sebuah proses linear. Maka dari itu, terus iterasi inovasimu, semangat menemukan insight baru di setiap tahapannya. Sekian pembahasan mengenai design thinking. Terima kasih sudah belajar dan terus berkembang, terutama dalam hal inovasi. Sampai jumpa di Sprinting Online Learning selanjutnya.